kisah riwayat terbentuknya pemerintahan tradisional pertama di Pulau Muna yang disebutnya pemerintahan Melai atau pemerintahan Melai dan juga disebut peradaban Babonoliwu. Jadi peradaban Muna ini kan sudah ada sejak zaman prasejarah, sudah panjang. Hanya tentu kita tidak punya literatur atau informasi mengenai peradaban Muna. Peradaban di Muna ini sudah ada sejak puluhan ribu tahun. Itu dibuktikan dengan jejak-jejak peradaban di beberapa situs-situs lukisan prasejarah dan sebagainya. Hanya kita sedikit ada gambaran tentang itu dari cerita-cerita rakyat misalnya, tapi tidak terkonstruksi bagaimana pemerintahan mereka pada saat itu. Mungkin juga mereka punya kepala suku waktu itu atau kepala pimpinan kan, ketika berkelompok. Nah, ketika masuk pada peradaban selanjutnya, itu kan sampai sebelum Masehi dia. Nah, kalau kita berbicara tentang pemerintahan Melai atau pemerintahan Wamela ini sudah masuk Masehi. Bahkan sudah tahun 1100-an. Kita tidak punya banyak literatur cerita tentang ini, begitupun sejarah-sejarah kerajaan di Sulawesi pada umumnya memang berkisar di tahun-tahun 1000-an. Mulai ada beberapa catatan-catatan yang kemudian ditulis oleh penulis-penulis buku pada akhirnya. Nah, pemerintahan Wamela ini sepertinya identik dengan Melayu. Karena ras Melayu ini kan memang juga bermigrasi ke Nusantara, termasuk tentunya di Muna. Nah, beberapa penelitian tentang bahasa daerah itu juga berkaitan dengan hubungan antara bahasa Muna dengan bahasa Melayu itu ada hubungan, ada kekerabatan. Data yang kita punya, kita hanya mengenal Mieno Wamelai saat itu adalah Labalano. Mieno Wamelai Labalano memang bisa dikatakan pemerintahan tradisional pada saat itu. Terminologi raja ini kan terminologi Eropa kan, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Tetapi kita menyebutnya waktu itu Mieno. Mereka menyebut pemimpinnya waktu itu yang sebutan Mieno Wamelai yang bernama Labalano. Maka dikategorikanlah ini adalah peradaban Babonoliwu. Orang yang sudah peradaban awal sebelum terbentuknya kerajaan. Nah, di masa Labalano ini tidak banyak literatur kita hanya mendengar Mieno Wamelai di Tongkuno sekarang di sekitar kota Una. Labalano adalah pemerintahan pada saat itu yang kemudian pada masa itulah munculnya Laeli dan Watandiabe. Yang diceritakan bisa dilihat ya di riwayatnya, tidak perlu lagi kita jelaskan, riwayat di Betene Tombula. Kemudian dibawa ke rumahnya Labalano di Lambu Balano sekitar kota Una sana. Nah, kemudian di Lohia juga datang Watandiabe yang ternyata istri daripada Laeli, dan mungkin karena mereka punya kelebihan maka Labalano menyerahkan pemerintahan kerajaan kepada Laeli sebagai yang diterminologikan sekarang sebagai Raja Muna pertama. Seperti itu. Laeli. Diterminologikan sebagai Raja Muna pertama Laeli. Seperti itu. Sehingga terbentuklah yang sistem pemerintahan kerajaan modern. Bisa dikatakan modern, sudah mulai ada kerajaan. Ada di buku itu juga ditulis soal pidato pertama Laeli kepada masyarakat. Tado baura-uramo peda mondoke, maksudnya marilah kita berkelompok, marilah kita hidup teratur. Itu sebenarnya simbol dari ada di buku juga nanti dilihat. Nah,
itu simbol dari sebuah struktur pemerintahan sebenarnya. Diajak kita hidup teratur, hidup bersama, berkelompok dan sebagainya. Nah, itu kan sebuah tata pemerintahan sebenarnya kalau dianalogikan pada ketatanegaraan modern saat ini. Jadi Laeli ini tentu orang yang sudah punya ilmu pemerintahan, seperti itu. Ini Laeli. Kemudian di buku-buku sejarah itu nanti kita baca saja, di Jack Hoover juga ada. Sistem pemerintahan Kerajaan Wuna pertama kali terbentuk sampai dengan masa Sugi. Ya, Sarana Wuna itu kan sama sebenarnya dengan Dewan Adat. Hanya Sara ini kan ini sudah pengaruh bahasa Arab. Dan kata Sara ini bukan hanya di Muna, di Gorontalo, di Minangkabau, karena ini identik dengan pengaruh Arab. Sara. Tapi sebenarnya Sara itu maksudnya juga pemerintahan, struktur hukum. Mungkin istilahnya kalau ada kan syariat. Jadi Dewan Kerajaan, struktur pemerintahan pada zaman Laeli kan masih terdiri atas dua ini. Kan ada Kamoklano Tongkuno, Kamoklano Wamelai, dan Tongkuno digabung jadi satu menjadi Kamoklano Tongkuno. Saat itu zaman Laeli, berari ke zaman anak Laeli lah Singkakabu, anak Laeli daripada Sugi Patola, Raja Muna kedua, itu kan dia bergelar, saat itu dibentuk yang namanya Kamoklano Tongkuno. Nah, Kamoklano Tongkuno ini siapa? Kamoklano Tongkuno adalah La Singkakabu. La Singkakabu ini anak dari Laeli, La Balano, Mino Wamelai. Jadi sebenarnya semacam perdana menterinya ini Kamoklano Tongkuno. Kepala negaranya adalah Sugi Patola. Nah, begitu. Pada masa itu juga di Mekar empat Kamokula, yaitu Kamoklano Tongkuno, Kamoklano di Mekar 4 kampung kan Tongkuno, Kaura, Barangka, Wapepi dan Lindo. Nah, pada saat itu dibentuk 4 kampung. Nah, Kamokula 4 kampung ini adalah Dewan Kerajaan atau Dewan Adat. Nah, setelah Islam masuk disebut sebagai Sarana Wuna. Nah, mereka menjadi Dewan Adat pada saat itu. Jadi kalau kita lihat konsisten dia berangkat dari 4 ini. Dari Kamoklano Tongkuno kemudian di Mekar menjadi 4. Tongkuno, Barangka, Lindo dan Kaura. Ini 4. Dasar awal ini 4. Dia berangkat dari sini Dewan Adat Kerajaan Wuna. Raja Muna ke-6 sampai kemudian di zaman Sugi Patola, Sugi Laende, di Mekar lagi 4 daerah tadi. Di Tongkuno, di Mekar Meno Kansitala, di Kaura, di Barangka di Mekar Meno Kaura, di Wapepi di Mekar Meno Lembo, kemudian di Lindo di Mekar Meno Ndoke. 4 lagi di zaman Sugi Laende. Tetap di bawah pimpinan Dewan Adat ini tetap di bawah pimpinan Kamoklano Tongkuno. Dan Kamoklano Tongkuno inilah yang melantik raja sejak Laeli. Sejak Labalano masih namanya Mino Wamelai. Dialah yang melantik Laeli sebagai raja. Sampai raja terakhir Laodepando sudah Kamoklano Tongkuno, inilah yang melantik Raja Muna. Dia konsisten berjalan. Jadi satuan ini saya kagum juga dengan tata pemerintahannya leluhur ini. Konsisten mereka memetakan itu. Sehingga di zaman Sugi Laende itu sudah ada nama 8 Dewan Adat atau Dewan Kerajaan ataupun Sarana Wuna istilah belakang tuh. Itu kan terminologi. Substansinya sama. 8 kerajaan ini kemudian membentuk
lah beberapa kampung selanjutnya. Di buku Jekufre juga ditulis. Jadi mulai dari para Laili sampai Sugi. Mulai dari Laili raja pertama, yang kemudian raja itu kan digelar Sugi. Sebutan raja itu kita Sugi. Sebut pertama Mieno kan, Mieno, kemudian kita menyebutnya Sugi. Nanti Laki Laponto menjadi raja, baru ada muncul istilah Umputo. Istilah Umputo, mulai muncul istilah Umputo. Kemudian Raja Muna ke-6 Sugi Manurung dikenal dengan gelar Mepasukino Adati dan menetapkan hukum adat. Inilah yang menarik sebenarnya. Sepertinya Syekh Abdul Wahid, penyebar Islam ini sudah ada di zaman Sugi Manurung, sehingga memudahkan Laki Laponto dengan Laposasu menyebarkan Islam di Muna, termasuk Laki Laponto membentuk Kesultanan Buton. Begitu. Dia Sultan Buton pertama. Itu kan kaitannya dengan proses Islamisasi, termasuk di Muna di zaman Laposasu. Tetapi memang cerita-cerita bahwa Sugi Manurung ini sudah berkenalan dengan Syekh Abdul Wahid ini memang ada. Mungkin juga berkaitan dengan Ternate dan Demak ini. Tapi memang salah satu istri Sugi Manurung kan diceritakan juga dari Ternate, Wasarone ini kan. Gitu. Jadi bisa saja ada akses ke sana. Ada hubungan itu. Kemudian di peta Uli 5 Ternate juga kan masuk Pulau Muna dalam peta pengaruh Ternate dalam proses penyebaran Islam. Memang kadang-kadang oleh penulis membuatnya peta kerajaan kekuasaan Ternate, tapi sebenarnya itu kan lebih pada penyebaran Islam. Nah, pembagian Mepasukino Adati karena di situ ada yang namanya Hansuru Adati, koemo Hansuru Sara, koemo Hansuru Adati. Hansuru Sara semanamu ke Hansuru agama. Adati semanamu ke Hansuru agama. Aturan ini ada di zaman Sugi Manurung. Padahal sementara aturan ini sebenarnya sudah pengaruh Islam. Karena ternyata hal seperti ini juga terjadi di Gorontalo dan hula-hula asara, hula-hula adati, hula-hula Qurani atau agama. Nah, begitupun juga di mana di Minangkabau juga sama. Adati basandikan, sara basandikan adati basandikan Qurani atau agama. Nah, kita orang Muna mengetahui hal itu di zaman Sugi Manurung, sehingga kita menyebutnya bahwa itu adalah aturan yang dibuat oleh Sugi Manurung. Seperti itu. Kemudian pembagian kelas sosial. Pembagian kelas sosial ini kan sebenarnya bisa dikatakan bukan di zaman Sugi Manurung. Hanya diambil dan ditarik daripada garis Sugi Manurung. Secara efektif ini berlaku di zaman Raja Titakono. Nah, seperti itu. Dari Laeli sampai Sugi Manurung, bahkan sampai Laposasu, kita masih mengenal dua keturunan. Keturunan Sugi atau keturunan Sugi dan keturunan Labalano. Meskipun juga Lasingkakapu ini kan menikah dengan Wakilan Bibito, anak daripada Laeli. Nah, jadi keturunan Lasingkakapu berikutnya adalah keturunan Laeli juga. Dengan adat, kalau perkawinan pada masa itu tetap adatnya 3 boka 2 suku waktu itu. Belum ada 20, belum ada pada masa itu. Adat Lasar itu dalam perkawinan itu 3 boka 2 suku. Nah, golongan-golongan status sosial satu dan yang lain kepala kaum badan anggota badan. Nah, ini saya juga tidak bisa mengomentari soal filosofinya. Tetapi kalau saya melihat pembagian ini lebih pada pembagian peran, kalau saya peran dalam pemerintahan. Jadi memudahkan regulasi sistem pemerintahan. Jadi misalkan Sugi Manurung di zaman berikutnya, keturunan Sugi Manurung misalnya dari Waodepogo dengan yang punya anak Lamarati. Lamarati kemudian punya anak 4 orang, Lamolindo, Wadaga, Waupo dan
Lailangga. Inilah yang menjadi Walaka, golongan Walaka. Keturunan dari Sugi Manuru dengan istri pertama Batu Bapala ini yang menurunkan golongan kaum. Kemudian atau 20 boka. Nah, keturunan Sugi Manuru dengan Wasarone yang 7 orang itu yang menurunkan golongan Fitu Bengkauno atau Adang Kolaki. Kemudian keturunan Wawonoliwu atau kemudian Wawonoliwu itulah keturunan dari Lansiga Gabu tadi, Labalano tadi, yang kamu Kulano Tongkuno tadi yang konsisten tetap mereka mempertahankan itu 3 buka 2 suku. Nah, tetapi inilah yang melantik Raja Muna. Nah, sehingga keturunan dari 20, 10, 72 dan 32 ini bisa dikatakan semua keturunannya Laili. Apalagi memang sudah terjadi percampuran kawin pada masa-masa sekarang ini. Makanya orang Muna hari ini bisa dikatakan ya keturunan Laili semua. Kan begitu. Di antara anak-anak Sugi Manuru yang menjadi Raja Muna, siapa nama anak Sugi Manuru yang pangkal keturunan Raja Rawayu selanjutnya menjadi golongan kaum di Muna? Ya, memang ini debatable antara Laposasu dan Rempo Isomba. Tetapi kalau saya lihat banyak di buku-buku itu kan banyak menyebut Rempo Isomba. Saya menyebutnya Rempo Isomba, ya. Banyak Rempo Isomba saya lihat di buku-buku itu. Kemudian Karawawono dan Karamurumai. Jadi Rempo Isomba juga ini kan anak Sugi Manuru. Rempo Isomba punya anak Titakono. Titakono punya anak Sangya Kehendia. Kita punya catatan-catatan silsilah itu hanya lari ke situ dalam yang menurunkan kaum di Muna. Begitu. Kalau kaum di Buton diturunkan oleh Laki Laponto. Kan begitu. Dari situ garisnya. Pada akhirnya juga menjadi keturunan Sugi Manuru. Anak Sugi Manuru dari istrinya Batu Bapala ini menurunkan kaum baik itu di Muna maupun di Buton. Karena di Buton kaumnya diturunkan oleh Laki Laponto. Ya keluarganya berarti keluarganya orang Muna semua kan begitu. Rempo Isomba di sini. Raja Muna yang bernama Karawawono. Karawawono ini kan sebenarnya Karawawono ini ketika kota Muna itu dirampung benteng. Kan sebenarnya tidak jauh ini Lampu Balano ke Karawawono ini. Hanya sekitar 1 kilo. Karawawono ini ada kayaknya di zaman Laposasu. Karena mulai zaman Laposasu lah literatur-literatur menjelaskan tentang pertama kali kota Muna itu dibangun. Yang tadinya kan raja-raja ini kan yang atau disebut Sugi ini kan masih tinggal sampai di Liangkobori sana, sampai di walaupun satu kawasan sebenarnya. Ketika kita lihat di peta itu tidak jauh. Paling maksimal dari Lampu Balan itu 8 kilo. Di situ para Sugi-Sugi sampai kemudian kota Muna juga begitu. Karena petilasan atau Kontukaila Halaeli pun kan ada di dalam kota Muna sekarang. Dulu kan belum ada benteng pada saat itu. Tetapi simbol daripada kantor pemerintahan waktu itu kayaknya di Lampu Balano, di tempat pertama Laeli itu, Balano tinggal tadi Menowa Melai pertama itu. Sampai di zaman Laki Laponto itu juga masih difungsikan oleh Laki Laponto. Saya lihat di buku tahun 74 juga dibahas itu, kemudian di bukunya Jack Ufrer juga menulis itu. Laki Laponto melakukan rapat dengan 4 Kamokula dengan 4 Mieno yang saya sebutkan tadi di atas, Dewan Kerajaan tadi atau Dewan Sara atau apapun namanya tadi, membentuk 28 Kampung Kino. Kan begitu. Berarti masih digunakan. Nanti di zaman Laposasu, simbol daripada Lampu Balano pindah di Karawawono. Yang teman-teman kemarin habis merekonstruksi daripada itu Baruga yang ada di Karawawono itu. Di situ juga berfungsi untuk tempat pemingitan raja sebelum dilantik. Nah, kemudian batu pelantikan mungkin ke waktu itu sepertinya masih di zaman para Sugi, ini masih di Wadumapo. Nah, setelah kota Muna ditata, pindah ke batu pelantikan sekarang. Namun kata Nanobite di kontu di Wadumapo itu tetap harus dibawa pada saat pelantikan. Kata Nanobite itu menjadi syarat. Wadumapo di sekitar Tongkuno juga situ. Kontu te Wadumapo. Nah, sampai pelantikan raja pun itu selalu menggunakan itu. Diambil oleh keluarga Kamokkulano Tongkuno tadi, dan karena Kamokkulano Tongkuno yang melantik raja. Wadepogo putri Sugi Manuru keturunan pangkal keturunan Walaka, bersuamikan Lapokainze. Kan sebenarnya tidak dibagi oleh Sugi Manuru ini.
Tetapi pembagian ini berdasarkan garis keturunan Sugi Manurul. Nanti efektif berjalan kan setelah Sugi Manurul, setelah punya cucu. Setelah Lamarati misalnya menjadi Bonto Balano pertama, itu anak Waudepogo. Waudepogo putri Sugi Manurul merupakan pangkal keturunan Walakamuna yang bersuami Lapo Kainse. Siapa yang dan berasal dari mana Lapo Kainse Batalai Woru ini? Nah, Lapo Kainse ini kan ada banyak versi, ada bilang orang Cina, ada bilang keturunan daripada Safari Gading. Dan ini juga tidak, di beberapa sejarah lain juga sering begini terjadi. Di daerah lain juga sering ada versi-versi begini. Tetapi bahwasanya memang kesamaannya Lapo Kainse itu memang menikahi Waudepogo. Entah pada akhirnya dari mana ini, orang Arab kah atau orang mana tuh? Nah, Batalai Woru yang digelar orang Batalai Woru yang di Tanjung Laiworu sana, Kampung Laukusi. Punya anak yang kita tahu itu kan Lamarati. Yang kemudian Lamarati ini menjadi Bonto Balano pertama di zaman Titakono. Nah, mulai ada Bonto Balano itu kan di zaman Titakono. Muncullah zaman Titakono itu mulai ada Bonto Balano. Titakono anak dari Rempoi Somba. Rempoi Somba kan anak dari Sugi Manurul. Nah, mulai ada Goera. Mulai ada Goera itu nanti ada anak-anaknya Lamarati tadi. Misalnya Lamolindo menjadi Meno Goera pertama. Meno Goeranya Tongkuno pertama. Mulailah ada Goera. Goera Tongkuno. Tetap di Tongkuno namanya kan. Yang 4 tadi. Goera Lava. Itu turunan dari Barangka dan Kaura tadi. Ya kan? 4 lagi. Goera no Kababo kan dari Wape Pilembo. Nah, tetap lagi 4. Nah, kemudian Goeranya Katobu, tetap dari Lindo Ndoke. Di bagian sini kan Ndoke tuh. Mantobu ke situ kan Ndoke, Lindo Ndoke. Jadi tetap 4, ini konsisten. Zaman Titakono tetap 4. Ini juga terjadi dalam struktur Masjid Kota Buna. Ada Modip Fato Goerano, ada Hatibino Tongkuno, ada Hatibino Lawa. Ini konsisten ini orang-orang tua, luar biasa. Apakah Waudepogo memiliki suami lain selain Lapo Kainse Batalai Woru? Siapa saja anak-anaknya? Ini debatable. Jadi banyak rahasia-rahasia yang mungkin tidak bagus juga. Memang di bukunya Sido Tamrin sempat ada itu tentang ini. Nah, di bukunya Sido Tamrin sempat membuka soal ini. Tetapi saya konstruksinya tidak terlalu mempengaruhi konstruksi sejarah kita, toh. Artinya apakah dia punya anak lagi, tidak terlalu mempengaruhi konstruksi sejarah yang besar. Ini menjadi sesuatu yang ini. Kemudian pada masa Raja Titakono awal terbentuknya Syarat Puna. Sebenarnya bukan terbentuknya Syarat Puna, tapi kan terminologi istilah sekarang terbentuknya. Karena mulai ada kata Sara itu kan. Sara kan setelah pengaruh agama Islam. Pada dasarnya sebenarnya Dewan Kerajaan itu sudah ada sejak zaman Laeli. Kan tidak mungkin ada sebuah kerajaan kalau tanpa punya Dewan Kerajaan, yaitu 4 Kamukula, kemudian 4 Meno. Tadi ada yang 8 tadi itu. Nah, Goera ini kan perkembangan belakangan. Jadi dia mulai dari 4 ini, 1 dulu, kemudian 4 ini. Ya sama lah zaman sekarang ini kan dari Indonesia hanya berapa provinsi kemudian menjadi. Memang daerahnya ada tapi administrasinya baru terbentuk belakangan. Misalnya Kabupaten Muna ya tahun 45 merdeka Indonesia. Tapi kan Kabupaten Muna terbentuk tahun 59. Secara administratif, apa Kabupaten Muna tidak ada pada saat itu? Ada orang-orangnya di Muna kan pada saat itu. Nah, Sarano Muna ini kan kalau kita lihat di buku itu dia Dewan Adat itu mengalami penambahan-penambahan. Misalnya di zaman Laposasu sudah mulai ada Kapitalo. Ini pengaruh Ternate juga. Kemudian sudah ada namanya Kino Bobato, kemudian ada namanya Kino Barata. Nah, kemudian di zaman Titakono kemudian mulai ada misalnya Mintarano Bitara, mulai ada Bonto Balano. Jadi penambahan-penambahan. Apakah Sarano Buna dengan Dewan Sara dalam suku adat kerajaan? Sebenarnya sama saja. Hanya istilah terminologi ini. Dewan Adat, Dewan Sara, Lembaga Adat. Kan sebenarnya kurang lebih hanya persoalan terminologi aja. Beberapa hal ini memang terkonstruksi di buku. Buku itu dari 11 buku, lebih dari 10 buku sejarah kerajaan Muna itu tidak jauh-jauh beda. Konstruksinya kecuali raja pertama berubah menjadi Labutolo, raja kedua Lakolope baru pusing saya kan. Tapi kalau hanya hal-hal yang istilahnya tidak terlalu ya tidak usah terlalu
Sarana Wite, Sarana Goera, Sarana Hukum, Sarana Barata, Sarana Liwu. Memang Sarana Hukum kan sarana di masjid dia. Sarana Wite, Sarana Goera mungkin struktur sarana di Goera. Sarana Barata di Barata kan. Sarana Liwu di kampung itu. Karena di setiap institusi kan itu. Sarana Wite ya Sarana Buna. Sarana Liwu ini kan misalnya di kampung mana itu juga kan ada parabela di dalam kampung. Ada juga bonto atau kamokula, ada juga kinonya atau menonya. Nah, kemudian ada parabela, ada kemudian struktur-struktur agamanya juga mau di dua nih waktu mau dinasih sehingga di setiap jenjang itu ada struktur dan terkoordinasi satu sama lain dan hukum adat berlaku juga di tiap struktur itu. Apa perbedaan Laude dan Ladet serta bagaimana asal usul lahirnya penamaan tersebut? Laude ini kan sudah tulisan Belanda. Laude sebenarnya kita kan. Kemudian Lade. Jadi Laude ini sebenarnya sebutan entah ada bilang muncul di zaman Sangya Kaindia sudah Laude, ada juga yang bilang muncul di zaman Emputu Sangya. Tapi sudahlah karena anggaplah Laude ini kita di Muna mengenal Laude ini kan nanti ada di zaman walaupun bahwa Depok udah tahu bahwa Depok enggak atau penulisannya saja tapi Laude ini kan di zaman 600-an. Kalau di Buton mulai ada Laude itu di zaman Idrus 1800-an. Baru kita lihat daftar Sultan Buton itu ada tulisan Laudenya. Nah, Lade ini juga kan kaum keturunan Laki Laponto yang dari Buton awalnya ini penyebutan Lade ini. Jadi karena mereka lari sana, masih Lakarambola siapa, Domai Bebuna ini sebagai pembeda, maka lo fade damu, kasih ada mereka. Tapi memang pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama, hanya hak-haknya tentu berbeda dalam kerajaan Muna. Tentu dia bisa dia kalau dia menikah dengan Wode. Lade Kumabusi menikah dengan Wade Kilisuara, maka anaknya menjadi Wade Gori. Tapi kalau Lade Kumabusi menikah dengan Wasa Pandung, anaknya tetap Lade Pune. Jadi secara turun seterusnya seperti itu. Jadi Lade ini bisa menduduki jabatan kaum tapi kapital kino kampung. Meskipun juga ada Lade ini yang menikah dengan Walaka, keturunan Lamarati tadi, yang kemudian menduduki juga jabatan Walaka. Seperti misalnya Lade Bio. Menjadi Labio itu karena dia ambil jabatan Walaka toh. Gitu. Kapan ada pergantian atau pengangkatan Raja Buna? Ini tidak jelas ini. Karena tidak punya periodisasi kita raja. Mungkin pada saat meninggal atau mungkin ada situasi politik. Betul. Nah. Jadi ini tidak ada pensiun jadi. Tidak ada pensiun, tidak ada periode kita. Kayak bupati kan ada periode. Ada periode. Nah. Konstitusi Kerajaan Buna menggunakan hukum adat, namun dengan hukum Islam di Kerajaan Buna juga ikut mempengaruhi karena kerajaan berlaku siapa saja yang berhak dicalonkan menjadi Raja Buna. Konstitusi Kerajaan Buna menggunakan hukum adat. Iya betul. Bahkan Cornelis van Vollenhoven itu menyebut hanya Muna yang punya hukum adat di Sulawesi Tenggara. Cornelis van Vollenhoven bapak hukum adat Hindia Belanda kan tahun 1930-an. Memang hukum adat ini kan sesuatu aturan yang diketahui oleh masyarakat, oleh negara, oleh pemerintah, dilaksanakan dan ditaati dan punya sanksi. Itu esensi daripada hukum konstitusi. Nah, dan memang di Muna itu paling kuat. Konstitusi ini berjalan. Mungkin Buton dan Tolaki sana sepertinya tidak terlalu kuat ini. Konstitusinya berjalan. Oh di Muna tidak. Sampai sekarang masih terasa itu kalau kita di Muna. Soal-soal adat ini. Makanya wajar kalau Cornelis van Vollenhoven, kalau kita lihat buku J. Kufri itu sangat lengkap. Aturan hukum negara atau konstitusi atau undang-undang istilah zaman sekarang kan. Itu kan undang-undang ini kan istilah saja itu. Undang-undang Kerajaan Muna, konstitusi Kerajaan Muna, hukum adat Kerajaan Muna kan sama saja sebenarnya undang-undang. Nah, masuknya Islam tentu sama juga. Setelah Islam masuk, tentu juga menyesuaikan. Karena Islam menjadi menjadi hukum kerajaan. Nah sebenarnya kan kalau Profesor Dr. Budi Sulisya menyebut Kerajaan Muna ini dengan Kesultanan Muna. Hanya soal terminologi aja itu. Kesultan Muna atau Raja Muna juga tidak ada masalah. Sultan kan bahasa Arab. Penguasa Islam.
Nah kerajaan Muna sudah kan kerajaan Islam juga, coba bandingkan dengan kesultanan yang lain. Isinya juga sama, konsep ketatanegaraan. Dilantik juga berdasarkan tata cara Islami, sama. Kemudian ada juga syarah hukum di masjid, sama sebenarnya. Kemudian siapa yang pejabat yang berwenang melaksanakan pergantian dan pengangkatan Raja Wuna? Ya Dewan Kerajaan. Nah Dewan Kerajaan itu siapa? Yang tadi saya jelaskan, Dewan Kerajaan awal-awalnya kan 4 Kamukula dengan 4 Mieno. Berkembang menjadi ada Bonto Balano, Menogoera. Nah, itu yang setelah di zaman Titakono, Menogoera tadi, Bonto Balano dan Mintarano Bitara yang memilih raja. Begitu. Ada proses amandemen undang-undang juga pasti kan. Kita saja sama juga ada negara sekarang kan. Apa syarat untuk menjadi Raja Wuna menyangkut sifat dan karakter yang Fedi? Saya kira ini wajib memang raja itu punya akhlak, tauladanan yang bagus. Adakah pengkaderan atau penyayangan khusus untuk menjadi calon Raja Wuna? Memang ini ada cerita sudah di calon-calon raja itu kan sudah diamati oleh SARA, oleh pemerintah, tapi mungkin tidak secara langsung secara langsung. Jadi kan kadang-kadang bisa saja orang bersaudara tapi satunya bisa jadi raja, satu itu kan tidak. Sekarang pun kan banyak juga begitu. Bisa saja kakaknya raja, kakaknya apa dia tidak. Kakaknya hanya mampu saja, adanya ada jadi apa dia begitu tuh. Sama satu bapak satu mama ini. Sama juga dia dulu. Tiga nol bukan seru bayan no. Siapa pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pergantian dan pengangkatan Bonto Balano? Bonto Balano itu dipilih oleh Fato Koirano. Siapa saja yang berhak dicalonkan menjadi Bonto Balano? Dari Meno Koira juga. Yang paling sering itu Meno Tongkuno dan Meno Lawa. Itu yang naik sebagai Bonto Balano. Gitu. Apa syarat untuk menjadi calon Bonto Balano? Ya sama juga persoalan tadi. Pengkaderannya juga tetap ada, sama juga tuh. Bagaimana hubungan Raja Wuna dan Bonto Balano dalam pelaksanaan pemerintahan kerajaan, apalagi analogi bapak dan ibu, Allah dan Muhammad kepada Raja Wuna dan Bonto Balano? Ini bisa saja dianalogikan tuh. Tetapi kan kita ini raja itu kan kepala negara, Bonto Balano itu kepala pemerintahan atau perdana menteri. Ya. Kalau dianalogikan, jadi sebenarnya sudah luar biasa pemikiran orang-orang tua dulu. Termasuk misalnya di kampung Kino, Lasihau, tapi ada juga Bonto. Jadi Kinonya kepala kampungnya, Bontonya itu kepala pemerintahannya. Nah kepala pemerintahan pertama sebelum ada Bonto Balano kan Kamukula Tongkuno secara tidak langsung. Kamukula Tongkuno itu kadang-kadang berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Karena hanya dia hanya kepala yang berhadapan itu hanya kepala Kamukula Tongkuno dengan Sugi. Ya pada saat itu kan. Sebelum ada Bonto Balano. Jadi menjadi pergeseran ketika keturunan Sugi Manuru terbagi lagi menjadi pergeseran lagi. Peran-peran daripada Kamukula Tongkuno menjadi berkurang. Yang tadinya dia kepala pemerintahan, hanya Kamukula Tongkuno menjadi kepala Dewan Adat tadi. Dewan Adat yang 8 tadi kan diketuai Kamukula Tongkuno. Mereka yang ketemu raja langsung. Tapi di zaman Titakono menjadi berubah ini barang. Nah, tetapi wewenang Kamukula Tongkuno melantik raja tetap. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Muna mengandung sistem parental atau sistem bilateral. Sistem yang menarik keturunan dari ayah ibu. Bagaimana proses perempuan dan sistem kerajaan Muna, misal melekat sebutan Om Putorimbi. Putorimbi ini kan istri raja tuh. Tetap juga perempuan ini ada pengaruhnya kalau dalam hal penentuan garis keturunan. Tetapi juga misalnya Vetegoro Mampe tuh, Dayang Marewa menikah dengan Waude Kadingke, punya anak Laude Saite jadi raja. Terus kemudian seorang Lade bisa jadi Laude anaknya kalau menikah dengan Waude. Gitu. Jadi saya pikir juga Katipa ini tetap ada pengaruh. Tetapi juga memang tidak sembarang juga laki-laki tuh, maksudnya tidak juga memang begitu juga ada juga misalnya seperti Lade saja tadi ada kasus-kasus tertentu tapi pengaruh perempuan itu dalam sistem keturunan kita ada misalnya Labio
Labio ini kan Ladebio dia, menikahi Waringgi. Waringgi ini keturunan Bonto Balano. Ladebio ini sebenarnya bapaknya Kapitalo tadinya kan. Ade Rijali. Kapitalo Watu Mela, tapi Labio jadi Bonto Balano. Karena salah satu penguatnya juga karena menikahi Waringgi pasti. Sehingga dia punya akses kekuasaan di situ. Di Bonto Balano. Sejauh mana peran Sulewata dalam mengendalikan sistem pemerintahan kerajaan? Sulewata ini sebenarnya juga tidak dilantik ini. Tidak disumpah oleh Kamokulano Tongkuno. Kalau Sulewata ini, kalau posisinya Kebanyakan Sulewatanya kita ini banyak dipengaruhi oleh intervensi Buton dan Belanda ke Muna. Mulai ada cerita Sulewata ini kan mulai dari Idris dipaksakan untuk jadi di zaman Sanya Kaindia. Lokone Sorano Kaindia kan Idris. Buton mengintervensi menentukan Raja Muna. Mencoba menentukan siapa Raja Muna, tapi kan tetap ditolak oleh Sarawuna. Ya tidak diusir juga karena keluarga kan. Tapi tidak dilantik juga oleh Kamokulano Tongkuno. Di cerita-ceritanya tetap balik. Lokone Sulewata, tetapi tetap ditulis disebut juga oleh orang-orang tua mana Sulewata. Beda modo ada yang Kumabusi, ada Tumowu yang oleh Jeff Kufre menulisnya sebagai raja. Tapi kebanyakan kan kita lokone Sulewata. Mereka juga pun menikah dengan sini, misalnya ada yang Kumabusi kawin dengan Wate Kilisuara, ada Tumowu menikah dengan Wate Aisyah. Sulewata ini tetap, karena inilah bedanya beberapa kerajaan lain seperti Tiworo, Kulisusu, Kalidupa pada akhirnya terakhir dia dikuasai oleh Buton, berintegrasi ke wilayah Kesultanan Buton karena rajanya itu otomatis ditentukan oleh diangkat, Lakina Kulisupu diangkat oleh Sultan. Nah di Muna kan tidak, ada upaya intervensi dari Sultan Buton, tetapi tidak tembus. Tidak sewenang-wenang misalnya langsung angkat saja Raja Muna gitu. Kalau sudah sewenang-wenang, Sarawuna sudah tidak berada, berarti sudah bukan lagi kerajaan kita, sudah berintegrasi ke Buton. Tetapi karena masih bertahan itu, dan di buku sejarah Buton dia ditulis, Sarawuna kembali mengembalikan keadaan dan berhak menentukan rajanya kan begitu. Sulewata itu hanya seperti posisi begitu. Raja Muna yang pernah menjadi Sulewata yang saya pernah dengar Laude Mali, Laude Tumowi, Sanya Terahia Lade Ali, ada yang Kumabusi, ada Idris. Dan terlihat betul mulai ada yang namanya Sulewata, mulai ada campur tangan Buton setelah Buton kerjasama dengan VOC. Nanti di zaman VOC baru ada itu, karena ini kan sudah otaknya VOC yang masuk, otak hegemoni kan, hegemoni VOC. Di situ sudah masuk di situ dia anunya. Jadi sangat terang sebenarnya kelihatan. Tetapi sampai kemudian Laude Pandu tetap saja walaupun ada intervensi Sultan Buton, tetapi kan di Muna tetap dibentuk juga under Afdeling, di Buton juga under Afdeling. Walaupun kedudukan Afdeling kan di Buton, waktu itu dipimpin oleh Belanda kan. Nah, tetap saja penentuan Raja Muna tetap Sarawuna yang lantik, Kamokulano Tongkuno yang lantik. Meskipun harus disetujui Belanda. Nah Buton bersama Belanda, 5 raja terakhir ya. Tapi 5 raja sebelumnya Sarawuna berdaulat. Makanya Bol ketika tiba di Muna, bertugas di Muna. Muna ini katanya sebelum 1908 adalah sebuah negara. Nah kalau Buton kan sudah tidak berdaulat sejak 1613 dia. Jadi 1613 itu sudah bekerja sama dia dengan, di buku sejarah Buton ada juga ditulis. Hanya kan kadang-kadang di branding untuk tidak diakui. Tapi sebenarnya dalam buku ada. Dan faktanya ada. Tulisan-tulisan perjanjiannya. Sejak 1613 itu Sultan Buton harus siapapun yang naik menjadi sultan harus mendapat persetujuan dari VOC. Meskipun juga ada sultan yang melawan, yaitu Opu Taiko yang sekarang menjadi pahlawan nasional. Pernah melawan VOC kan dia, gitu. Tetapi secara institusi Kesultanan Buton tidak bisa. Sejak 1613 secara institusi tetap sudah bekerja sama dengan VOC. Nah Muna ini tidak pernah ditembus. Diintervensi melalui Sulewata tadi, tapi
Kan Belanda dia tidak mau kuasai daerah secara langsung, dia memanfaatkan tetangga biasa. Nah kalau Sultan Buton tidak mampu menaklukkan Raja Muna, berarti Belanda juga tidak akan mampu menaklukkan Raja Muna. Dia selalu pakai tangan orang lain dia. Begitu polanya Belanda. Dan orang hanya datang 7 kapal di Indonesia ini bisa kuasai Nusantara ini kan kalau tidak pakai teori adu domba, bagaimana dia mau kuasai Indonesia Belanda? VOC. Hanya datang 7 kapal. Bagaimana dampak perkawinan siapa saja Bonto Balano yang berasal dari garis keturunan keluarga perempuan Bonto Balano, bukan keturunan langsung. Ya kayak tadi saya ceritakan. Bonto Balano seperti yang seterusnya kan bukan keturunan langsung, keturunan dari perkawinan. Seperti Labio menikah dengan Waringin gitu, punya anak Laka, Bonto Balano Laka. Kan sudah dari garis perempuan sebenarnya. Diambil itu. Perkawinan di Muna 20, 10, 10, 7 boka dan Bawono 5, 3 boka. Apa arti masalah besar boka tersebut? Apa hubungan dengan agama Islam? Wah, saya tidak bisa jawab ini. Mungkin ada yang lain yang bisa jawab hubungan dengan Islam 20, 10, 10, 72 dengan 32 ini. Saya bingung juga ini. Bagaimana dampak penerapan 3 adat tersebut di atas dalam kehidupan sosial kultur masyarakat Muna baik masa kerajaan maupun sekarang? Masa kerajaan ya sangat ketat. Karena ini menyangkut tupoksi, struktur ketatanegaraan dan diikat oleh aturan negara kan. Dan di zaman kerajaan ini berjalan secara efektif. Boka ini kan mata uang dia atau nilai uang, bukan adat. Boka ini kan, nah, kita membayar retribusi perahu dulu sehingga perpajakan Muna itu menjadi contoh dari Bank Sentral Indonesia tuh. Itu kan nilainya dengan boka. Di zaman Belanda itu 1 boka sama dengan 2,4 gulden. Gitu. Bagaimana dampak penerapan tingkat adat tersebut dalam kehidupan kultur masyarakat zaman kerajaan maupun sekarang? Kalau zaman sekarang ya seperti yang di Anupis Ramadan tadi. Nah kadang-kadang kalau saya melihat perkawinan sekarang lebih banyak pada kesepakatan aja lah. Karena sudah baku campur-campur juga nih. Jadi kalau sekarang ini tinggal 10, 10, 15 dengan 20 ya udahlah. Yang penting disepakati kawin-mawinnya oke, baku suka ya udah. Kan seketurunan laili semua juga kok. Walaupun 32 dengan 72 ini sudah hilang, tapi kan kita mau cari jodoh di mana? Padahal sebenarnya 32 dengan 72 ini yang banyak. Ada 70% masyarakat Muna mungkin 72, 32. Tapi kan orang bahagia juga hidup. Sudah juga tidak ada yang asli kan, sudah campur-campur. Ya sudahlah, sepakati aja. Tidak apa-apa juga itu. Karena tidak ada lagi piranti hukum yang bisa menjaga ini. Karena kekuasaan kerajaan sudah diambil oleh negara menjadi kabupaten. Gitu. Laki-laki juga dikenal adat 15 boka ditujukan kepada golongan laki-laki kaum Wolu yang bila kawin dengan perempuan kaum disebut limba dolanga. Apa arti limba dolanga ini? Sebenarnya dia naik 1 tingkat begitu. Sebenarnya di limba dolango kan toh, dia menyeberang. No limba. Dolango. Jadi 15 kawin kaum Wuna kan memang waude. Itu kan esensinya tadi limba dolango itu. Lade kawin dengan waude menjadi laude atau waude anaknya. Penyeberangannya itulah yang disebut dolango, no limba dolango. Nah, itu yang maknanya itu. Sebenarnya kalau secara anunya. Dan tidak disebut sebagai Fatogo Rumampe. Kenapa Wolio itu tidak disebut sebagai Fatogo Rumampe? Karena jelas kan keturunan Laki Laponto di sana. Dan itu akhirnya terbawa kepada seluruh masyarakat Buton. Masyarakat kerajaan Buton terbawa semua, bukan hanya keturunan Laki Laponto di Buton. Makanya kita tidak menganggap Buton itu sebagai anak lagi merekam. Sebagai Fatogo Rumampe. Apa akibat perkawinan antar golongan satu kaum Laka dan Kolaki dan Kodasona dapat membuat golongan satu seseorang secara hukum adat? Perkawinan silang itu kan masih terjadi setelah Indonesia merdeka. Dulu dilarang, sehingga tidak diatur.
Tidak boleh dulu anak laki kawin dengan walaka atau anak laki kawin dengan kaum. Dulu. Karena ada negara mengatur itu. Nah, terjadi kawin mawin antar golongan ini, misalnya Wawonoliwu dengan walaka, Wawonoliwu dengan kaum, itu kan nanti belakangan. Nanti setelah Indonesia merdeka, itu masif. Tapi kalau dulu tidak bisa Tidak bisa. Kalaupun terjadi dulu, ada juga di buku J. Kufri dan bukunya Nasruan menjelaskan. Jika anak laki atau kodasano menikah dengan kaum, itu dibuang dia. Tetapi tetap saja status anaknya itu waktu itu setara dengan walaka. Misalnya dia 72 atau 32 kawin dengan wawode. Anaknya itu setara dengan 10-10, tetapi tidak berhak menduduki jabatan walaka. Nah, 32 kawin dengan kaummu setara dengan seperti itu. Yang walaka setara begitu dia. Tetapi tidak bisa menduduki jabatan menjadi menogowera atau menoliwu, tidak boleh. Hanya di masyarakat menjadi statusnya menjadi sama. Jadi kawin-kawin sekarang itu tidak ditetapkan itu. Hanya jurisprudensi, ada kejadian di sana di Kukutimi 75 boka, 25 boka, 35 boka, itu bukan keputusan adat. Ada juga namanya Kabupaten Tewansi juga tidak tersosialisasi masif di masyarakat. Karena sudah masuk Belanda waktu itu. Jadi bicara perkawinan sekarang ini saya sudah disepakati aja sama yang dulu adat. Bagaimana disepakati baik-baik sama yang tokoh-tokoh adat di situ, itu keputusan. Yang penting baik-baik, baku suka, apa semua tuh. Jadi hanya menjadi ilmu pengetahuan. Bahwa dulu kita punya 20 boka, 10-10, tetapi dewasa ini penerapannya juga sudah. Masalahnya kan ini bukan lagi sistem kerajaan. Bukan sistem kerajaan, jadi tidak ada piranti hukum yang betul-betul mau bisa menegakkan itu, termasuk orang berpakaian. Nah, bukan cuma di Muna yang pusingkan itu, di Bugis, di Makassar saya pusing juga. Songkotobone itu kan semakin tinggi kuningnya kan semakin tinggi bangsawannya atau karaengnya. Tapi karena banyak jual di warung, di toko ya sudah. Tetap beli jual yang tinggi kuningnya dia. Kuning-kuningnya. Nah, kan ada jual di toko. Sama jual baju balahat dada sekarang. Dengan kamu larang orang pakai baju balahat dada. Yang penting itu adalah tenun Muna misalnya atau pakaian-pakaian adat Muna itu masih ada, masih lestari. Siapapun yang pakai, itu pun di darahnya juga yang pakai itu kan sudah campur-campur ini juga. Ada darah kaumnya di dalam, ada darah walakanya, ya sudahlah, tidak salah juga itu. Mempusingkan itu ya tidak berjalan pelestarian budaya. Kita yang stres. Akibat dari perkawinan golongan antar satu berubah golongan satu secara, iya itu yang saya lihat. Zaman dulu toh, meskipun dilarang. Apakah seorang kaum mendapat memegang jabatan walaka di kerajaan Muna? Juga seorang walaka dapat jabatan anak laki. Terjadi ini. Terjadi pergeseran-pergeseran. Yang tadinya misalnya Kinot Lohia itu adalah jabatannya 72, anaknya Sugi Manuru. Belakangan kan Laodemi juga Kino-Kino itu. Nah, Kino Rete, Kino apa kan dulu banyak itu. Kino Kasaka, Kino ini kan tadinya kaummu. Kayak Kapita awalnya juga 72 dulu. Tapi belakangan dia ambil juga kaum umum. Bahkan Modi, misalnya Modi no Asihau itu kan jabatannya 72 dia. Tapi kadang-kadang oleh Himda walaka sih ya. Jadi terjadi pergeseran-pergeseran dalam hal pengambilan jabatan karena semakin banyak orang tuh. Ada juga kaum mau diambil jabatan Ponto Balano. Gitu. Apakah juga di kerajaan Muna terjadi perkawinan politik dalam rangka menjaga kestabilan kekeluargaan dan kekuasaan? Iya, zaman dulu perkawinan menjadi sesuatu yang penting dalam kerajaan. Banyak kasus kan. Sehingga Kainda supaya tidak melawan kan dicoba dinikahkan dengan Wawde Sope dulu. Gagal kan pernikahan itu. Karena dia tahu bahwa itu ada kepentingan VOC di dalamnya. Karena Wawde Sope ini keturunan Spelman, Jenderal VOC di Makassar. Jelas ada. Dulu perkawinan itu, semua itu diselesaikan melalui perkawinan dulu. Karena di kerajaan itu jelas nepotisme, jelas kuat. Walaupun tetap memperhatikan juga kepantasan dan kepatutan yang bersangkutan. Toh, gitu. Mau jadi kapitalo, mau jadi apa, sama saja dulu. Jadi habis ini. Nah, sebagian itu bisa dianu karena konstruksi kerajaan Muna ini ada hampir di semua buku itu ada.